Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cikuasa 1, serta yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Cikuasa 1. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di kelas ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad. Baiklah, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang diwakili Kepala Sekolah SD Negeri Cikuasa 1 kepada Ibu Nahriyah SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Cikuasa 1, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan acara di siang hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Di sini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Sobari. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita semua dapat terdorong atau termotivasi untuk bisa melaksanakan kegiatan di sekolah kita, sehingga di sekolah kita anak-anak kita bisa melakukan hal-hal positif yang bisa bermanfaat untuk masa depan. Jadi kita kasih aplaus ke Pak Sobari yang sudah menjadi guru penggerak di sekolah kita. Jadi selanjutnya kita akan menyaksikan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Sobari. Kami berharap untuk kemajuan SD kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi oleh Bapak Sobari SPDI, padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Cikuasa 1. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terutama kita semua dalam melaksanakan kegiatan ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang diberikan
oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, menjadi pengampun atau pelebur dosa kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Tentunya salawat dan salam semoga tercurah ke junjungan Nabi besar kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya nanti di akhir kiamat diberikan syafaat oleh beliau sehingga kita bisa menjadi umat penghuni surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ibu guru hebat semuanya, hari ini kita ini merupakan tugas saya, yaitu tugas aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif ya. Di sini saya tidak mengajari atau menggurui Bapak Ibu guru semuanya ya, tapi kita di sini bareng-bareng belajar bersama untuk bagaimana menciptakan budaya positif yang ada di sekolah atau lingkungan kita mengajar ini. Baik Bapak Ibu guru semuanya, sebelum kita lanjut ke materi tentang budaya positif, alangkah baiknya kita ice breaking dulu ya, supaya kita semuanya sehat. Ya, semuanya berdiri. Yo Bu Masna yang semangat. English is my second language. Gimana Bapak Ibu semuanya? It's actually fun for me, but Berkeringat?
Ya, kita mulai saja diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum kita ke materi selanjutnya, tentu kita awali dengan apa sih tujuan pendidikan itu, ya? Tentunya menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak pada anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, jadi di sini tujuan pendidikan itu adalah menuntun. Apa itu menuntun, ibu-ibu? Hah? Ya, mengarahkan, terus membimbing, apalagi? Mengajak, terus? Ya. Artinya kita sebagai guru ke anak didik hanya berkewajiban menuntun, membimbing ya anak-anak kita sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya ya. Artinya diibaratkan menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu seperti persemaian benih-benih ya. Seperti ibaratkan guru itu adalah seperti petani ya. Anak murid adalah tanaman atau bibit dan sekolah adalah ladangnya ya. Tugas guru hanya sebagai petani itu kalau di tanaman itu apa? Hanya memberikan pupuk ya. Mengolah tanah supaya tumbuhannya menjadi subur ya. Itu tugas pendidik. Ini adalah tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat anak supaya anak itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai anggota masyarakat. Tujuan ini nanti supaya menjadi tujuan pendidikan itu tentu dicapai dengan tadi budaya positif yang akan kita kita bahas sekarang ini. Sebelum kita ke budaya positif, ada pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu semuanya, setuju tidak hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Kenapa setuju, Bu? Oh, gitu ya. Ada yang tidak setuju? Ada. Kenapa, Bu Nah? Saya tidak setuju kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak karena dengan hukuman bisa jadi anak itu malah tambah bukannya menurut peraturan tambah baik itu ya, malah dia berbalik arah. Oh, gitu ya. Nanti kita akan sama-sama belajar bahwa bagaimana hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak. Ada di sini ada yang mengatakan setuju, ada yang tidak setuju. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Kemudian pertanyaan pemantik kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak. Kenapa, Bu? Karena anak di sini anak ya nggak boleh kerja. Oh, gitu. Kurang disayang. Oh, kurang disayang. Ada yang lainnya yang bisa merubah. Ya. Kalau saya setuju. Kenapa, Bu Bos? Setuju karena kalau ini kan yang positif ya Pak, bukan negatif. Kan membaca itu tidak apa sih di dalam lapangan gitu. Kalau membaca kan itu bisa tahu Bu, jadi nggak males gitu membaca. Oh ya. Tuh pertanyaan pemantik kedua. Ada yang mengatakan setuju dengan alasannya dan ada yang mengatakan tidak setuju juga dengan alasannya kuat. Sekarang pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak?
Setuju. Kenapa, Nong Eti? Karena anak-anaknya jadi terpacu, penasaran gitu. Oh, Pengen gitu. lah, pengen coba biar Oh. juara. Ya. Ada lagi yang mengatakan setuju atau tidak setuju? Kalau itu mah sangat setuju. Sangat setuju ya. Ya, kita nanti kita bahas sama-sama. Penghargaan itu nanti seperti apa? Nanti kita bahas dan diskusikan sama-sama. Lanjut. Sekarang budaya positif. Menurut Bapak Ibu semuanya apa sih budaya positif itu? Kebiasaan yang baik yang setiap hari dilakukan. Ya, pembiasaan yang baik yang setiap hari dilakukan. Itu menurut Bunda. Ada lagi? Itu dia dari budi akal ya. Ah. Kalau budaya yang kira-kiranya positif sih, saya setuju aja. Daya kekuatan ya. Katanya luar biasa. Siap terus dulu buat Bu Malka dan Bu Nafi ya. Ya, apa budaya positif itu? Ya, budaya positif itu yaitu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah, tentunya yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu adalah budaya positif. Jadi benar apa yang dikatakan Bu Nahria tadi, bahwa budaya positif itu adalah pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh peserta didik supaya peserta didik itu menjadi orang yang penuh tanggung jawab dan penuh pribadi yang kritis. Selanjutnya, topik yang akan kita bahas pada hari ini tentang budaya positif itu ada 6 topik. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, yang tadi pertanyaan pemantik tadi ya. Yang ketiga tentang keyakinan kelas, dan yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah tentang posisi kontrol, dan yang keenam adalah tentang segitiga restitusi. Itu topik yang akan dibahas dalam budaya positif. Perubahan paradigma belajar. Tentunya dalam membangun budaya positif di sekolah itu, setidaknya sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, tentunya yang aman untuk peserta didik, agar peserta didik itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini paradigmanya. Kemudian yang kedua, bahwa disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Ya, jadi paradigma belajarnya bahwa sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif, suasana yang aman dan nyaman agar peserta didik itu bisa belajar ya dengan penuh tanggung jawab dan bisa menjadi pembelajarannya bisa menyenangkan. Kemudian di sini ada sebuah perumpamaan bagaimana ada si A dan si B ya. Anggaplah si A itu coba ibu semuanya, bapak guru semuanya menghafalkan tangan ya. Kira-kira kalau di tangan bapak ibu semuanya ada sesuatu yang berharga ya, di tangan ibu semuanya ada sesuatu yang berharga, kemudian nanti yang si B ini ya, ibaratkan dia ingin mencoba membuka tangan kepala ibu semuanya dengan cara merayu atau membujuk, menghardik, merayu, menyuap supaya tangan ibu-ibu semuanya itu terbuka. Kira-kira mau dibuka nggak kepala yang ibu lakukan itu karena ada sesuatu yang berharga? Kira-kira dibuka nggak kepalanya itu? Tergantung. Tergantung. Kenapa tergantung? Nah, Iya kan, sesuatu yang berharga itu apa bisa bermanfaat atau enggak untuk orang lain. oh gitu.
Nah, luar biasa, tuh tangan dulu buat guru. Ada lagi? Tadi Bu Eti jawab, kenapa Bu Eti? Kalau saya tidak, karena yang bernilai itu Rahasia. Sesuatu yang nggak bisa dilihat. nggak boleh ke orang lain. Ya, tuh ya. Jadi kalau sesuatu yang berharga itu tentunya kita tidak pengen orang lain itu memiliki, ya. Tuh, itu perumpamaannya. Nih, jadi ibaratkan kontrol yang tadi, tangan kita tadi ya, artinya kita tidak mau melepaskan atau membuka tangan kita itu, berarti itu bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri ya. Kita itu mau membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Sama juga dengan kontrol kita itu bisa dikontrol oleh orang lain atau tidak. Itu ibaratkan kepalan tangan tadi. Kalau kita membuka kepalan tangan kita tadi, berarti kita membuka kontrol orang lain, diri kita dengan orang lain. Itu ibaratkan curhat, betul. Sharing. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol menurut William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini perubahan paradigma kontrol, di mana seorang guru itu yang namanya ilusi, apa yang disampaikan oleh William Glasser ini hanya ilusi. Artinya, contoh kita di dalam pembelajaran misalkan anak ribut, ya, ilusi kontrol guru terhadap murid. Anak-anak udah duduk, kita mau belajar. Anak-anak nurut nggak? Tidak. Ada yang kadang nurut ya, kalau kita udah marah baru anak nurut, ya kan? Iya, salah satunya. Kalau kita suruh duduk, nggak mau duduk, kita langsung marah, ya kan? Artinya kita mengontrol murid. Murid itu pasti nanti duduk, bener nggak? Kalau kita sudah marah. Tapi belum tentu besoknya akan kembali dia itu menurut, pasti kembali lagi ya, pasti dia akan keluyuran lagi ya. Artinya bahwa mengontrol murid itu yang tadi disampaikan itu bahwa itu hanya ilusi, hanya sesaat, belum tentu nanti ke depan itu akan berubah ya. Itu namanya paradigma teori kontrol. Selanjutnya, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol ya? Di sini ada dua. Yang pertama adalah stimulus respon dan teori kontrol. Kalau di stimulus respon yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol bahwa realitas atau kebutuhan itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama ya. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi menurut teori kontrol kita berusaha memandang pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi menurut teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini teori responnya ya. Jadi yang memiliki kontrol itu sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya
Menurut Bapak Ibu di sini disiplin itu apa sih? Disiplin? Tepat waktu. Disiplin tepat waktu. Terus apa lagi? Bertanggung jawab, ya. Apa disiplin? Melaksanakan Segala perintah. melaksanakan aturan yang ada. Melaksanakan segala aturan yang ada. Terus ada lagi gak? Bu Masna? Apa disiplin? Sesuai apa yang ditentukan. Sesuai apa yang ditentukan. Mari kita lihat sama-sama pengertian disiplin. Nih, ini makna disiplin. Menurut bahasa Latinnya disiplina, artinya belajar ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato ya. Tuh. Sedangkan disiplin itu adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian dalam budaya kita ternyata makna disiplin itu telah berubah. Apa berubahnya? Bahwa makna disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar nggak Bapak Ibu semuanya? Benar ya? Tuh, itu makna disiplin menurut budaya kita. Artinya kita menerapkan disiplin supaya murid atau anak peserta didik itu patuh terhadap peraturan yang ada di sekolah. Kemudian kecenderungan umumnya bahwa menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini makna disiplin. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Ini makna disiplin yang sebenarnya ya Bapak Ibu. Yang tadi menurut budaya kita bahwa disiplin itu supaya patuh terhadap perintah orang lain ya. Ternyata disiplin itu adalah mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Artinya sadar sendiri. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan ini yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu biasa yang kita kenal dengan pelajar profil Pancasila. Yang pertama apa? Yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan dan akan kita sampaikan kepada anak didik kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Nanti Bu, gampang. Ya, kemudian selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nih pertanyaan pemantik ada juga nih. Bila di sekolah tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru yang sering datang terlambat atau tidak ada penghargaan menjadi yang terbaik karena sering tepat waktu, menurut Bapak Ibu semuanya, apakah akan selalu tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid? Iya. Ya, kenapa Bu Nah? Karena itu adalah sudah kewajiban kita. Mau dikasih reward atau tidak, itu udah kewajiban kita untuk mendidik anak-anak. Ya, terima kasih. Kasih hapus dulu buat Bu Nadia. Ada lagi yang mau jawab? Untuk mencontoh anak murid, Pak. Ya, Bu Pus, untuk memberikan contoh atau teladan kepada anak murid walaupun tidak punya teguran, tidak dikenakan sanksi, tapi tetap menjalankan atau tetap datang pagi sesuai dengan keyakinan kita ya. Tuh, kewajiban kita sebagai pendidik.
Ya, disiplin tadi benar. Artinya mulai dari diri sendiri. Ini teori motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pernah kan seperti itu? Dalam benak kita, itu termasuknya adalah motivasi eksternal. Artinya motivasi dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga sama. Itu adalah motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Baru yang ini adalah motivasi internal, motivasi diri kita sendiri. Tujuan dari motivasi internal itu adalah tujuan kita menjadi disiplin positif. Sebagaimana menurut KHD, bahwa merdeka menurut KHD itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu menurut KHD. Artinya kita tidak menyuruh orang lain, tapi kita sendiri ya harus bergerak atau melakukannya. Nih ada sebuah pertanyaan antara hukuman dan konsekuensi. Di sini ada Iva, seorang siswa ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga saat pelajaran Iva lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursinya, serta tiba-tiba gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa pada Seno. Tertawa ya. Kemudian Pak Seno membiarkan hal itu dan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri sambil memegang hidungnya. Anak-anak semakin gaduh melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Menurut Bapak Ibu semuanya, setuju nggak dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak setuju. Kenapa Bu Mas? Tambah minder, tambah malu ya. Ada lagi? Jadi ngedon ke siswa ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut Bapak Ibu tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Ya, kita lihat sama-sama. Sebagai hukuman. Contoh nih, ada contoh lagi. Menurut Bapak Ibu nih, ini tindakan guru ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat ya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nih, gimana Pak Hafid, hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau gimana? Pak Hafid yang ngajar PJOK nih. Hukuman ya. Kita lihat sama-sama jawabannya.
termasuk hukuman atau ternyata salah ya. Konsekuensi. Ya, jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran TJOK itu adalah konsekuensi. Ya. Karena kesalahannya sendiri. Ya. Tuh ya, tadi benar hukuman, konsekuensi. Ya, tuh. Kita lihat sama-sama. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Pertama, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Benar ya? Kalau kita memberikan hukuman kepada anak murid kita itu sebenarnya hatinya sesuatu sangat menyakitkan ya. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman juga membuat anak sakit, baik itu fisik maupun hati untuk jangka waktu lama ya. Itu hukuman, benar. Hukuman itu bisa membuat hati murid kita bisa tersakiti dengan jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak akan menghargai disiplin atau peraturan yang ada di sekolah. Hukuman itu bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Seperti tadi contohnya menumpahkan air di meja, itu kan stimulusnya pasti ada tanggapannya apa? Suruh membersihkan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak akan mudah menyesuaikan diri. Lagi konsep diri yang buruk, sedangkan menurut konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Tuh, itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang ada juga pertanyaan pemantik Bapak Ibu semuanya. Ya, ini bukan Pak Habib, ini Ibu Anas. Kalau Habib Anas. Kalau Bapak jadi panas itu. Iya, kalau panas ya benar. Ibu Kalau Bapak Anas. jadi panas. Benar. Kalau Bapak jadi panas ya. Ya, di sini ada Anas, guru kelas 2, Ibu Anas ya, kelas 2 SD. Mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan. Benar gak? Benar gak Bu Rob kelas 2? Ya, benar gak? Kemudian Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang bagi setiap murid yang berdiri lurus. Jadi mungkin ada tempelan bintang untuk masuk ke kelasnya sehingga anak akan cepat berdiri ya sesuai dengan itu berdiri rapi. Kemudian sebagian besar muridnya tertantang dan langsung berdiri di depan pintu agar mendapat stiker. Tapi pada suatu saat Bu Anas tidak masuk karena sakit. Ya, sakit Bu Anasnya dan Pak Heru menggantikan di kelas Bu Anas. Pak Heru tidak mengetahui stiker bintang. Dan benar saja saat mau masuk kelas, usai jam istirahat, murid-murid tersebut kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Kenapa demikian? Kebiasaan, budaya. Kebiasaan. Terus apa lagi? Tidak ada komunikasi baik dengan guru yang lain. Oh, tidak ada komunikasi yang baik ya antara Bu Anas dengan Pak Heru. Ada lagi? Ada lagi? Ya sudah menjadi budaya. Ya, sudah menjadi kebiasaan anak-anak bahwa harus demikian, ya. Ya, kita tentang dihukum oleh penghargaan dulu ya. Bahwa tadi itu sebenarnya berkaitan dengan penghargaan ya, karena diberikan stiker, ya kan, supaya anak itu rapi, ya. Rapi barisnya supaya masuk kelas dengan rapi. Ternyata ketika Bu Anasnya nggak ada, ternyata tidak diberikan stiker. Ternyata berebut lagi masuknya, tidak rapi lagi. Jadi menurut penghargaan berlaku sama dengan hukuman ya.
Jadi tadi ada yang mengatakan bahwa pertanyaan pemantik yang awal, bagaimana penghargaan motivasi penghargaan itu ya. Ternyata menurut Al-Fiqh itu bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Tadi contohnya ya, memberikan hadiah stiker, ternyata dampak kesananya berbeda ya. Artinya ketika tidak diberi stiker, dia akan kembali lagi acak-acakan lagi masuk kelasnya. Ternyata pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan benar. Kemudian penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan bisa merusak hubungan. Ini tentang dihukum oleh sebuah penghargaan. Bagaimana dihukum oleh penghargaan? Salah satunya penghargaan itu kalau kita diberikan hukuman dengan penghargaan itu, maka penghargaan itu akan menurunkan kualitas dan penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik yang ada pada diri murid. Tuh, kalau dihukum oleh penghargaan. Makanya di sini ada yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Kemudian menurut dosen bahwa restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti di akhir materi kita akan ada contoh namanya segitiga restitusi. Nih, tentang perbedaan identitas antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Kalau hukuman itu bersifat negatif. Kalau konsekuensi itu netral, bisa nanti berakibat negatif, juga bisa positif. Sedangkan restitusi sendiri itu akan membawa dampak ke sesuatu yang positif. Contoh, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, benar ya? Hukuman itu langsung tidak terencana dan tiba-tiba saja. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian hukuman juga bersifat satu arah. Selanjutnya berupa hukuman fisikis dan juga bisa fisik. Jadi kalau misalkan contoh, ada siswa atau murid yang terlambat, itu kan nggak tahu hukumannya kalau terlambat ke kelas. Misalkan ya, bisa saja guru udah lari ke tengah lapangan 5 kali gitu kan. Itu kan anak murid tidak tahu apa yang akan menjadi akibat artinya hukuman itu bisa bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Sedangkan konsekuensi itu adalah sifatnya terencana atau disepakati sesuai aturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sama dengan hukuman ya. Tetap murid juga tidak nyaman atas konsekuensinya. Contoh seperti tadi ketika air minum ditumpahkan ke meja, kemudian murid suruh membersihkan, itu juga membuat diri posisi murid tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Apa yang sudah dilakukan, sudah dibersihkan belum mejanya? Itu namanya mengontrol murid ya. Tetapi ada juga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi sendiri. Kalau restitusi nanti dicari permasalahannya, nanti penyelesaiannya seperti apa. Itu bisa diselesaikan dengan cara murid itu sendiri mencari jawabannya atau solusinya. Bentar ada ajan ya Bapak Ibu,
Apa lanjut? Oh, selawatan. Ajar. Bentar, tunggu. Bentar. Materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu kita lanjut lagi ya tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa Ibu-ibu? Supaya anak-anak karena dapat sendiri gitu ya. Jadi mereka tuh yakin kalau itu tuh kesepakatan kelas. Oh, gitu ya. Karena dibuat sendiri dan yakin bahwa itu kesepakatan kelas. Ada pertanyaan seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Supaya apa, Bu? Ketika kecelakaan, bagian kepala kita terlindungi oleh helm. Helm artinya keselamatan berarti ya. Keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Supaya virus tidak langsung menular kepada kita. Ya, berarti ini tentang kesehatan supaya virusnya mati, supaya virusnya tidak menyebar ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya kegiatan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Ya, disiplin berarti supaya kegiatan sesuai dengan waktunya ya, mulainya dengan tepat waktu. Nih, untuk mendukung motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dalam diri kita kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan untuk mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Artinya, motivasi yang ada di dalam diri kita itu bisa mengembalikan keyakinan-keyakinan kita untuk menggerakkan seseorang. Nih, di sini ada yang pertama diagram ada peraturan kelas. Nanti peraturan kelas itu akan menjadi keyakinan kelas dan keyakinan kelas itu akan berubah ke dampaknya ke lingkungan positif. Lingkungan positif kalau sudah menjadi lingkungan positif maka akan menjadi budaya positif yang ada di lingkungan kita. Di sini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelasnya apa kalau selalu dikembalikan buku ke tempatnya? Buku ke tempatnya apa keyakinan kelasnya? Lebih rapi, Pak. Lebih rapi. Terus menjawab ya. Ya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ketentraman ya, Bu. Nyaman. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tepatan waktu. Tepat waktu, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Bullying ya. Dilarang menggunakan narkoba.
mengganggu jiwa, Pak. Mengganggu jiwa, mengganggu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran? Antri. Gunakan masker. Tidak perlu biar sehat. Ya, biar sehat. Bu Marta yang sering pakai masker. Luar biasa. Itu supaya sehat ya Bu Marta ya. Jangan langsung virusnya jangan satu orang. Covid-nya udah hilang, tetap bisa dipakai Tapi masker. ada bensin-bensinnya supaya Oh gitu. Polusi supaya sehat ya Bu Masna ya. Itu sudah menjadi budaya positif di Bu Masna berarti ya Bu. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ruangannya terlalu ini Pak, terbatas. Kita lihat jawabannya sama-sama ya. Tuh. Ganggu Pak, sama Keselamatan, keamanan ya. Kemudian tadi gunakan masker, kesehatan, keselamatan juga Bu Masna ternyata. Tuh, maskernya ada di. Tidak batuk-batuk benar. Kemudian berganti atau menunggu giliran itu menghormati orang lain dan keyakinan kelasnya bisa bersabar ya. Ini antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan itu nanti akan bisa disepakati oleh murid-murid menjadi sebuah keyakinan yang ada di kelas. Sekarang tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Tentunya kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama yaitu cinta kasih atau diterima, kemudian ada penguasaan, ada rasa kesenangan, ada rasa kebebasan. Setiap orang itu mempunyai kebutuhan dasar manusia yang berbeda-beda. Contohnya nih, ini ada Ibu Ani. Ibu Ani guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Bu Elma ya, harusnya Bu Elma ya. Sedang bingung menghadapi ulah satu murid di kelasnya. Namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Kira-kira seperti apa, Bapak Ibu? Kita panggil dulu Agus gitu ya. Kenapa Agus tuh sering minta bekal makanan siang kepada temannya? Apakah Agus ini orang yang mampu atau tidak? Gitu kan? Kalau emang Agus ini tidak mampu, kita beri solusinya seperti apa? Terus kita juga memanggil anak-anak yang suka diminta oleh Agus. Kita juga memberikan arahan untuk saling memberi. Ya, nanti kaitan dengan kebutuhan tadi ya. Kita lihat jawabannya sama-sama. Kebutuhan kasih sayang. Nih, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan. Benar apa yang katakan Bu Nah tadi ya, bahwa harus mencari tahu alasannya kenapa Agus bertindak seperti itu. Ternyata tindakan tersebut akan memenuhi kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Contoh tadi ya, bertahan hidup ya. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang. Tentunya itu tentang kebutuhan bertahan hidupnya si Agus ya. Kemudian rasa kebebasan. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Itu bisa jadi ya Ibu-ibu. Sosis lagi yang dibawa. Kalau ingat cerita ini ingat si itu Bu. Siapa yang bisa itu? Iya. Kelas 1. Kelas 1 itu siapa namanya? Kafi. Kak iya, Kafi. Ingat si Kafi.
Kemudian teman Agus jadi perhatian sama Agus ya kan. Kemudian kalau nggak ada kan Agus dikasih tahu, dikasih makanannya, itu adalah tanda cinta dan kasih sayang. Kemudian kesenangannya Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya. Jahil juga ya. Kemudian, ya jahil. Agus merasa hebat karena temannya jadi takut. Jadi bisa saja itu adalah kebutuhan penguasaan dari manusia itu, dari si Agus tersebut. Nih, ada teori motivasi perilaku manusia. Tadi udah ya, ada motivasi eksternal, itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Kemudian untuk menghargai diri sendiri adalah motivasi internal, motivasi yang ada di diri kita ya, supaya tujuannya adalah disiplin positif. Sekarang kita ke 5 posisi kontrol guru. Kira-kira sebelum kita membahas tentang 5 kontrol guru ini, kita sebagai guru itu setidaknya pernah melakukan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Apa ibu-ibu semuanya sudah tahu tentang teori posisi kontrol guru ini? Belum ya? Pelaksanaannya udah. Kira-kira jadi apa dari 5 kontrol guru ini? Jadi teman, ya kayak Bu Masna jadi teman ya, karena anak-anaknya pada lengket ke Bu Masna. Ya? Penghukum, pernah. Membuat rasa bersalah, pernah. Teman juga iya. Tapi yang paling dominan kira-kira apa? Teman ya Bu Masna. Ya kalau saya perhatikan ya anak-anak pada lengket ke Bu Masna. Kalau saya pribadi kayaknya masih sebagai apa? Penghukum ya. Karena kalau nggak menghukum tuh anak murid tambah, ternyata itu adalah sebuah kesalahan ya menurut posisi kontrol guru ini. Harusnya kita untuk capaian yang lebih baik adalah sebagai manajer. Mari kita saksikan video berikut yaitu tentang posisi kontrol 5 guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Posisi penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok
sih kamu? Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu,
murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Hebat! Ya, Bapak Ibu, ini tentang teori 5 kontrol ya. Kemudian nih, ada pertanyaan, kira-kira posisi kontrol apa? Jika saya kecewa sekali dengan kamu. Kontrol apa? Bapak Ibu? Perasaan bersalah. Merasa bersalah. Coba kita lihat jawabannya. Apa? Membuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol apakah ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol manajemen. Penghukum. Kita lihat sama-sama. Ya, penghukum. Ada lagi apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Fokus manajer. Ya, luar biasa fokus. Kemudian ada lagi nih, ayo lakukan demi Bapak Ibu. Apa tadi? Teman, posisi teman. Ya, oke, posisi teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Konsekuensi. Posisi apa? Penghukum, udah. Pemantau. Kita lihat, ya, pemantau. Tepuk tangan dulu buat kita. Sekarang yang materi selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Setidaknya segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti pertanyaan yang ada di samping ya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu guru juga pernah melakukannya. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Bisa saja pertanyaannya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ini bisa ditanyakan ke murid jika kita melakukan segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari hal yang dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Tuh, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan inilah kita motivasikan secara intrinsik atau motivasi yang ada dalam diri murid. Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Kita tanyakan kepada murid ya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas? Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah tentang menanyakan keyakinan kelas, di mana ini adalah contoh-contoh dialog yang akan disampaikan kepada murid ketika murid melanggar kesepakatan atau peraturan sekolah. Dan ini adalah cara menyiasatinya dengan segitiga restitusi. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Ini ada gambar saya dengan Sirea kelas 6.
tentang penerapan segitiga restitusi. Oh, tidak tahu ya. Jadi Pak Guru tadi mendapat laporan bahwa Rea membuang sampah sembarangan. Apa benar? Ya. Kira-kira menurut Rea itu membuang sampah sembarangan itu baik atau tidak? Tidak baik ya. Jadi memang Rea, setiap orang itu pasti pernah membuat kesalahan ya. Tidak kecuali Rea, Pak Guru juga pernah membuat kesalahan. Salah satunya adalah membuang sampah sembarangan. Tapi di sini Pak Guru tidak mencari salah atau benar ya. Tapi di sini Pak Guru ingin menyelesaikan masalah yang dialami oleh Rea. Setiap orang itu pasti punya alasan ya kenapa melakukan sesuatu. Dan Pak Guru di sini yakin Rea itu pasti punya alasan. Kira-kira kenapa itu Rea berusaha sembarangan? Karena tempat sampahnya jauh ya. Rea ingat tidak tentang keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama-sama? Ya, salah satu keyakinan kelas itu adalah menjaga kebersihan sekolah. Yakin tidak menjaga kebersihan sekolah itu penting atau tidak? Yakin penting ya. Jadi kira-kira apa yang dilakukan Rea agar tidak membuang sampah sembarangan? Oh ya, itu disimpan dulu, terus nanti dibuangnya ke tempat sampah ya. Sekarang Rea tahu ya bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak baik ya. Kira-kira mulai kapan nih Rea tidak membuang sampah sembarangan? Mulai sekarang ya, alhamdulillah. Semoga dengan kejadian ini Rea menjadi pribadi yang baik lagi. Terima kasih Rea ya. Ya sekarang Ya, ini contoh tentang segitiga restitusi ketika anak membuang sampah sembarangan. Kemudian ada lagi tentang terlambat masuk sekolah. Kartika tahu nggak kenapa Kartika perlu ambil di sini? Tadi Kartika berangkat jam berapa tadi? Kartika tahu kita di sekolah kita masuk jam berapa? Ya, kira-kira jika Kartika dari rumah berangkat jam 7.30, di sekolah kita masuk pukul 7.15, apakah Kartika sudah dapat waktu? Ya, Kartika sejak manusia itu pernah melakukan kesalahan ya. Manusia Kartika sejak manusia pernah melakukan kesalahan seperti pada dulu datang sekolah lambat dan lambat masuk ke dalam kelas. Namun di sini Pak Guru tidak mencari siapa yang salah ya. Namun di sini kita sama-sama memecahkan masalah supaya Kartika tidak datang lambat lagi. Kira-kira Kartika punya alasan kenapa Kartika datang lambat? Bangunnya kesiangan. Kenapa Kartika bangunnya kesiangan? Kartika tadi malam bangunnya kesiangan. Nanti ya datang satu kira-kira datang lambat itu sudah termasuk memenuhi keyakinan kelas? Belum ya. Kartika masih ingat dengan keyakinan kelas kita yang telah disepakati dari kalian? Nah, saja. Itu kesepakatan kelas kita ya, salah satunya adalah datang tepat waktu ya. Nah, baik, jika Kartika masih ingat dengan keyakinan kelas kita, lalu langkah-langkah apa yang Kartika lakukan supaya Kartika tidak terlambat ke sekolah? Ya, kapan itu akan Kartika laksanakan? Ya, oke, bagus. Kartika sudah berusaha menjadi lebih baik ya. Pak Guru doakan supaya Kartika selalu menjadi anak yang taat di pelajaran sekolah. Terima kasih ya Kartika. Ya, ini tentang ya ini tentang contoh penerapan segitiga restitusi ya. Ada 3 tahapan yang seperti tadi.
Ya, alhamdulillah kita di penghujung kegiatan, yaitu adalah merefleksikan kegiatan kita hari ini. Boleh Bapak Ibu mengisi di apa namanya? Saya kirim di grup dulu ya. Yang kayak Bu Bos. Apa sih? Kapan? Apa? Nyok. Kita kirim ke grup sekolah dulu. Ya udah dikirim, kita lihat refleksi Bapak Ibu semuanya. Perasaan apa yang kasih nama? Perasaan apa kalau dikasih uang semua? Ya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti proses ini Bapak Ibu? Kemudian hal baru apa yang saya dapat pada sesi ini? Hal apa yang masih ingin Anda ketahui? Jawabnya sedikit aja, senang gitu. Iya, nggak apa-apa, terserah Ibu. Kemudian langkah konkret untuk merealisasikan budaya positif di sekolah. C. Terus kemana lagi sayangnya? Ini nggak ada masuk ke arah kita. Nggak tahu. Proyek apa? Subjeknya di arah nih Pak. Subjek. Pak, dinamain. Iya, nggak apa-apa. Sudah jawab Bu Nurul. Iya. Senang, seru. Oke, ganti. Iya, terus publikasikan gitu. Oh, gitu. Publikasi kan Tambah ya jawabnya ya. Iya. Terus mana punya saya jawabnya? Kok belum? Bukan. Ini tadi saya udah ngirim Pak. Udah. Tadi lo nggak mau. Nah, ini. Senang ini. Kemudian langsung ke sini. Tambahkan. Tulis. Tanya anak, aku kan mau. Tuh, hal baru apa yang saya dapat pada hari sesi ini? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Ada jawaban Bu Nurul, senang dan seru. Bu Eti terinspirasi. Bu Eti satunya lagi senang. Ini senang dapat ilmu baru. Senang nambah ilmu. Ini ada 5 posisi kontrol. Hal baru yang saya dapat tentang 5 posisi kontrol. Pengetahuan yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Pemahaman tentang Apa itu yang bikin Anda? apa yang Anda masih ingin ketahui. Apa Pak? Ini saya nggak ada pertanyaan lagi. Ada Bu. Bisa kembali semua ini. Yang dua tadi. Apa ini? Ini belum mana yang mana? Ya, masuk lagi berarti. Pak. Tadi kenapa kan Buwis? Hilang dari jawaban kita nih. Enggak, udah kesimpan Bu. Boleh kita tambah Pak? Iya, tambah. Hal apa yang masih ingin apa ya? Bu, di sini tak jawabnya terus ini. Iya. Apa ya? Terutama biar otak anak gitu semua. Iya, enggak apa-apa Bu. Apa yang masih ingin Anda ketahui? Ini tentang kuliner nasi sama. Kenapa?
aja bebas, terserah ibu. Ya, boleh kasihkan. Tuh, menurut restitusi. Restitusi. Iya udah. Apa lagi? Lanjut nih. Langkah teman. Langkah apa? Apa langkah konkret untuk merealisasikan budaya positif di sekolah? Apa itu? Apa langkah konkret untuk merealisasikan budaya positif di sekolah? Karena buka. Kan? Lagi itu? Segitiga apa tuh Pak tadi? Restitusi. Warga sekolah itu maksudnya semua Pak ya? Iya. Apa kalau langkah konkret untuk baik tadi? Melakukan disiplin untuk semua warga sekolah. Jawaban dari Bu Masna. Wes pantai. Ya, udah habis. Alhamdulillah, Udah tadi. Perubahan sikap dengan melakukan segitiga restitusi dari jawaban Bu Eti. Bu Eti Nurul Satya. Apa itu yang pernah dilakukan langkah konkret untuk merealisasikan budaya positif? Membiasakan budaya positif secara kontinu. Udah Bapak Ibu semuanya? Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih atas refleksinya pada kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa berdampak positif pada sekolah atau lingkungan kita. Amin ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Dari saya salam guru penggerak Indonesia Maju. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, kemarin banyak teman-teman kita yang terlambat sekolahnya, ya buang sampah sembarangan, ya itu harus kita buat sekarang tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kalian udah tahu kesepakatan atau keyakinan kelas itu apa? Ya, bahwa keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang dimiliki oleh kita semua, terutama anak-anak ya, tentang percaya yang dan harus diyakini di dalam diri hati dan diri kalian masing-masing ya. Itu adalah keyakinan kelas. Sekarang kita buat kesepakatan kelas kita. Kalian nanti tulis di kertas ini apa saja kesepakatan kelas kita, nanti kalian tempelkan di kertas yang telah Pak Guru tempel di papan tulis. Kalian bisa dimengerti? Bisa ya, Pak Guru bagikan. Dibagi jadi
Baik. Satu-satu dibagi. Bagi satu-satu. Gimana anak-anak, sudah menulis kesepakatan kelasnya di kertas? Sudah. Sekarang boleh ditempelkan di karton warna hitam. Ayo, mulai dari Salsa. Selanjutnya kita terus. Ya, Nadia lanjut. Ya, langsung ya. Langsung. Ya, di bawahnya. Ya, Ajis. Ayo, Hanif. Aska. Ayo. Ya, selanjutnya Arya. Ya, udah semua ya? Udah menempelkan. Kita analisis bareng-bareng ya. Anak-anak, kalian telah menulis tentang kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini akan kita simpulkan sama-sama menjadi keyakinan kelas kita ya, yang akan kita implementasikan bersama-sama setiap hari ya. Ini kesimpulan dari keyakinan kelas kita. Bisa kita bacakan sama-sama? Bisa. Kita bacakan sama-sama. Ya, ini adalah keyakinan kelas kita. Semoga dengan adanya keyakinan kelas kita ini, lingkungan kita, kelas kita menjadi lingkungan yang berdampak atau berbudaya positif buat kita semua. Ya, baik. Sebelum kita menutup tentang pembuatan keyakinan kelas kita tepuk semangat dulu biar semangat. Tepuk semangat.